Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Tiftazani dengan NIM B10019191060. Ini video tugas untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, yang dimana saya harus menjelaskan beberapa tokoh Nobel yang memenangkan Nobel yang ada di list yang telah Ibu berikan. Jadi dari list itu saya mengambil tokoh Richard Taylor, yang dimana dia ini seorang ilmuwan yang melakukan penelitian itu dari niatan seseorang menjadi objeknya. Dari penelitian itu tuh muncul teori yang namanya teori Nutz-G gitu. Saya nggak tahu cara bacanya. Cuman di teori itu tuh lebih fokus ke kita, masyarakat atau pemerintah, untuk membantu orang lain dalam mengambil tindakan atau mengambil pilihan di kehidupan sehari-hari dia. Secara harfiah nih, teori Nutz itu bisa dibilang seperti menyentuh dengan siku. Tahu ya, kayak kalau kita di kerumunan ramai nggak sengaja nyentuh orang tuh, tapi kita sadar, tapi itu nggak membuat orang itu jadi sedikit resah gitu, karena kita hanya menyenggol, tidak menggunakan tangan tapi menggunakan siku itu. Maksud teorinya ini seperti ini. Kita ini memasuki pikiran orang lain tanpa dia sadari. Kurang lebih hipnotis. Nggak, hipnotis jahat ya Bu, maaf Bu. Teori itu tuh seperti itu gitu. Jadi kayak kita mohon maaf Bu kalau terdengar suara pesawat, karena saya tinggal dekat bandara. Saya ulangi, jadi teori itu tuh lebih ke ini. Tujuannya tuh seperti kita memberi sugesti gitu tanpa orang sadari, memberi sugesti ke orang untuk melakukan sesuatu tanpa orang itu sadari. Contohnya tuh kayak di negara bagian dari Amerika Serikat, namanya Minnesota. Di negara itu tuh pemerintahnya tuh mengganti slogan pembayaran pajak, yang awalnya tuh slogannya itu, jika Anda tidak membayar pajak maka Anda didenda, menjadi warga Minnesota 90% taat bayar pajak. Dan itu benar, efeknya tuh berdampak sangat jelas gitu. Jadi warga negara Minnesota tuh lebih taat dalam membayar pajaknya. Terus kalau ingin lebih sederhana itu seperti toko-toko yang memajang barang dagangannya dengan menarik supaya orang tuh datang. Jadi walaupun orang tuh nggak ada niatan beli, tapi dia melihat looksnya bagus gitu tuh dapat membuat perhatian mereka gitu. Jadi mereka datang untuk membelinya. Seperti endorse artis zaman sekarang, endorse makanan yang artisnya bilang makan ini enak gitu ya. Makanannya enak, sumpah nggak tahu mau ngomong apa lagi, rasanya pengen meninggal. Agak risih sih sebenarnya dengan itu. Cuman dampak dari tokonya itu jelas gitu. Tokonya tuh jadi lebih banyak pembelinya, konsumennya, walaupun sedikit berbohong ya. Cuman menurut saya ini teori ini bagus gitu, bagus walaupun sedikit berbohong, tapi dampaknya itu ada dampak yang bagus untuk negara gitu, untuk bahkan untuk kita sendiri gitu. Jadi saran saya itu setiap negara wajib lah, nggak wajib sih, maksudnya boleh sih menggunakan teori ini untuk kepentingannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.